Jadi Rasulullah menekankan bahwa bakal hancur. Siapa yang hancur? Orang yang terlalu memaksakan di dalam ibadah. Jadi yang hancur itu bukan orang yang maksiat, tapi apa? Orang yang terlalu di dalam ibadah itu juga hancur. Ini dikatakan oleh Rasulullah, bukan sekali, tapi apa? Rasulullah mengucapkan 3 kali. Seakan-akan apa? Ketika beribadah kita harus tawassut, harus tengah-tengah, harus mengikuti metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tanatut itu, kalimat muta'anitun itu adalah terlalu di dalam ucapan ataupun perbuatan. Aslinya dalam ucapan, tapi di sini bisa dipakai dalam perbuatan. Makanya orang yang terlalu memaksakan di dalam ibadah, yaitu ibadah kesunahan, terlalu memaksa, maka dia bakal hancur. Hancurnya gimana? Dia bakal meninggalkan itu ibadah sunnah tadi. Kenapa? Di situ ada sifat pemaksaan. Makanya manusia itu tidak mau dipaksa. Biar dia jalan sendiri, itu sifat manusia. Lah ini Rasulullah, halakal mutanatiun, bakal hancur orang yang memaksakan di dalam ibadah. Lah dalam hadis ini bisa kita ambil daripada pengertian al-halak akibal mughalin fi aqwalihim wa af'alihim. Kehancuran kapan? Setelah kita memaksakan dalam diri kita perbuatan yang kita tidak mampu. Ibadah sunnah kita mampunya ketika sholat malam cuma 2 rakaat, karena kita sedang anget-anget baru mendengarkan fadilah sholat malam, kita hidupkan semalam suntuk. Gimana ini? Insya Allah 1-2 hari bakal dia tinggalkan, makanya bakal hancur. Oh, ketika dia baru mendengar tentang fadilah membaca Al-Quran, 1 jam dia baca, insya Allah besok dihilangkan. Kenapa? Baca pelan-pelan, susah. 1 jam itu mungkin dapat 1 lembar dan lain sebagainya. Gimana? Dia bakal tinggalkan. Makanya ketika kita ibadah, ketika itu ibadah sunnah, kita lihat kemampuan diri kita. Oh, anak mampunya cuma 2 rakaat, silakan. Oh, anak mampunya gini, silakan. Bahkan di dalam hadis yang nanti, ketika kita merasakan lezat ketika ibadah, otomatis ketika sholat sunnah, ketika ibadah sunnah, kalau ibadah wajib mau tidak mau kita lakukan. Oh, aku kuate sholat duhur ini 2 rakaat, merasa nikmat 2 rakaat, gak boleh. Kenapa? Itu ketentuan dari syariat. Tapi ketika sholat sunnah semampunya, itu semampunya. Kemudian dalam hadis ini bisa menjelaskan asyidda la ta'ti bi khair. Pemaksaan di dalam ibadah itu tidak bakal mengakibatkan atau tidak bakal mendatangkan kebaikan sama sekali. Apa namanya? Kita paksa diri kita untuk ahli ibadah dengan memaksa. Jangan. Tapi apa? Biasakan dikit demi sedikit. Makanya halakal mutanatiun, bakal hancur orang yang memaksa di dalam ibadah. Kemudian hadis yang kedua, yang keempat. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, yusrun, mudah. Jadi seagama Islam itu mudah. Baik kita pandang daripada segi agama dibandingkan dengan agama lain, ataupun dalam segi amal perbuatan. Syariat, ajaran yang ada di dalam agama Islam itu mudah, gak ada yang sulit. Insya Allah semua amal perbuatan di dalam pasti orang mampu untuk mengerjakan. Bahkan di sini ulama berkomentar bahwa yang dimaksud dengan mudah itu, yusrun itu, dibandingkan dengan agama-agama sebelum Rasulullah. Itu kan ada syariat Nabi Muhammad, ada syariat Nabi Isa, ada syariat Nabi Isa dan lain sebagainya. Lah syariat ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang paling mudah. Gambaran yang paling mudah kita cerna adalah kalau sebelum Nabi Muhammad, umat-umat sebelum Nabi Muhammad
ketika mereka mau tobat itu harus bunuh diri, dipateni, baru bisa dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti kita tobati mereka, enggak bakal. Astagfirullah, enggak bakal. Tapi apa? Syaratnya satu, umat sebelum Rasulullah. Apa itu? Harus nyawa mereka melayang. Itu syarat untuk diterima daripada tobat mereka. Tapi kalau umatnya Rasulullah mudah, enak. Mungkin syaratnya itu agak banyak, 3 atau 4. Tapi banyaknya ini memudahkan kita. Apa itu syarat tobat bagi kita? 1, al-iqla. Apa? Mencabut dari akar-akarnya kemaksiatan. Contoh, kita makan riba, berarti riba yang kita punya dari akar-akarnya kita harus hilangkan. Oh, kita ghibah, berarti akar daripada ghibah harus kita tinggalkan daripada diri kita. Al-iqla itu mencopot semua bentuk kemaksiatan dalam diri kita, baru kita diterima tobatnya. Itu syarat pertama. Kemudian an-nadam, apa? Menyesal. Jadi walaupun dia sudah ikhlas, tapi kok ono rasa bangga ya, diceritakan kemaksiatan, diceritakan ini dan itu, berarti dia ini bukan tobat. Tapi apa? An-nadam, dia menyesal, menangis dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-azam. Dia ada niatan kuat untuk tidak mengulangi itu maksiat. Tapi kalau setengah-setengah berarti belum dikatakan tobat dia. Lah ini syarat kalau dia dosanya antara dia sama Allah. Mudah. Mungkin kalau penghilangan nyawa tidak ada di situ. Tapi kalau masih belum Rasulullah, kalau mau tobat harus melayangkan nyawanya. Nyawa siapa? Nyawa dirinya. Makanya sulit. Dipermudah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ini syariat. Kemudian dalam ayat yang lain bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan daripada kalian kemudahan. Bahkan sampai Rasulullah ketika dipilihkan suatu perkara itu paling mudah. Dipilih yang paling ringan. Seandainya umatmu bakal dihukum, dikasih siksaan oleh Allah ketika melakukan ini, siksaannya kayak gini, dipilih oleh Rasulullah. Pilihannya siksaan yang paling ringan. Makanya kalau api neraka, kalau siksaan itu semuanya yang kita dengar, mungkin itu siksaan yang telah dipilihkan oleh Rasulullah yang paling ringan. Ini daripada sifat rahmatnya Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk apa? Untuk menghancurkan kaum Taif. Apa? Dipilih oleh Rasulullah, jangan. Aku mengharapkan dari mereka, anak-anak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah ditantang, dipilih, dikasih pilihan antara jihad atau suluh, antara jihad atau damai, atau berdamai atau genjatan senjata, dipilih oleh Rasulullah damai. Ini pilihan Rasulullah itu pasti paling mudah, paling ringan. Makanya jangan menyesal untuk menjadi umatnya Rasulullah. Jadi walaupun kita membaca hadis ada ayat tentang sisa yang pedih, mungkin itu paling ringan yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina yusrun. Semua ajaran yang ada dalam agama Islam itu mudah. Semua bisa dilakukan dalam segi ibadah, amal ibadahnya. Wala yushaddudin illa ghalabah, dan tidaklah agama ini dipersulit kecuali dia bakal terkalahkan. Maksudnya apa? Ketika dia memaksakan diri untuk beribadah menjadi orang yang arif billah, orang menjadi ahli ibadah, dijuluki ahli ibadah, subhanallah, meneh salate gak nang pasar tapi apa? Di masjid sehari semalam. Insyaallah besoknya tidak dia tinggalkan. Maksudnya apa? Orang ketika memaksakan dalam ajaran agama, dia bakal terkalahkan. Makanya ketika beribadah itu harus tengah-tengah. Makanya dalam hadis selanjutnya adalah fasaddidu. Maka ketika ibadah, amal ibadah sunnah, maka saddidu, tengah-tengah. Ojo terlalu banyak dan ojo ditinggalkan. Walaupun itu hukumnya sunnah. Wa qaribu, disuruh tengah-tengah dan disuruh untuk mendekati di dalam kesempurnaan.
Oh berarti kita orang ini sangat tidak dianjurkan untuk sempurna, sangat dianjurkan untuk sempurna. Oh sholat duha itu sempurnanya adalah 8 rakaat. Tapi kita lihat dalam diri kita, apakah ketika kita langsung 8 rakaat itu mampu bertahan apa enggak? Oh enggak, berarti jangan. Tapi apa? 2 rakaat supaya terus menerus. Kenapa? Wa abshiru. Kata Rasulullah, sadidu, tengah-tengah dalam ibadah. Wa qaribu, dan mendekatilah dalam kesempurnaan dalam ibadah. Wa abshiru, walaupun kita tidak sempurna dalam ibadah, seperti sholat duha, walaupun kita cuma 2 rakaat, 4 rakaat, tidak sampai 8 rakaat kita meninggal. Maka kata Rasulullah, wa abshiru, berilah mereka kabar dengan apa? Dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita istiqomah 2 rakaat, mentok 4 rakaat sholat duha, belum jangkep 8 rakaat sebagaimana yang afdol kita meninggal. Apakah kita tidak mendapat kesempurnaan? Dapat kesempurnaan. Dengan apa? Dengan kita selalu di dalam menjalankan sholat duha walaupun 2 atau 4 rakaat. Wasta'inu bil ghadwati wa rauhati wa syai'in minad dajjalah. Ini isti'arah Rasulullah. Apa? Ini Rasulullah meminjam permisalan ketika bersafar. Ketika orang bersafar, dikatakan oleh Rasulullah, ista'inu bil ghadwa. Ketika bersafar, kalau dulu ketika bepergian itu jalan kaki. Lah ketika kalian bepergian, jalanlah ketika waktu pagi. Dan ketika agak siang, berhenti istirahat. Kemudian agak sore sampai malam, jalan lagi. Dan sebagian malam, sedikit malam, jalan. Sisanya istirahat. Maksudnya apa? Ojo diforsil untuk jalan siang malam berjalan supaya apa? Supaya tetap sampai, gak bakal sampai. Begitu juga ibadah. Siang malam ibadah. Siang malam baca Quran. Gak bakal sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal zahirnya Masya Allah. Tapi kata Rasulullah gak bakal sampai. Maksudnya apa? Ista'inu bil ghadwati warrohati wasyai'minah. Ketika waktu istirahat toh. Ketika waktu nasat ibadah. Itu anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis ini menunjukkan bagi kita apa? Agama Islam itu agama mudah. Jangan mempersulit agama Islam. Jangan mempersulit ajaran yang ada dalam agama Islam. Biasanya yang mudah mempersulit itu ilmunya sedikit, gampang nyesatkan, gampang ini dan lain sebagainya. Kemudian hadis ini menunjukkan bagi kita apa? Kullu mutanatti'in fiddin yang qati li'anal iftar ilal mahal. Orang yang memaksa di dalam semua amal ibadah bakal terputus itu amal ibadah. Makanya kita harus ketika ibadah harus tengah-tengah, melihat daripada kondisi kita. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan yushir ila istihbabi akhdhi bi rukhsati syariah. Disunahkan untuk memakai rukhsah-rukhsah yang telah dianjurkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Contoh, ketika kita bepergian, di situ ada rukhsah apa? Boleh qasar, boleh jamak dan lain sebagainya. Oh, ketika kita sakit, gak mampu berdiri, kita boleh duduk dan lain sebagainya. Kalau kita memaksa, boleh, tapi di situ ada pemaksaan, jangan. Makanya ketika diperbolehkan, di situ ada rukhsah, pakai rukhsah yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini al-qasdu fil ibadah yusil ila mardhati rabb. Tengah-tengah di dalam ibadah itu bakal menyampaikan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.